Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wela Cedisa dan NPM 1M023018. Saya dari Prodi Pendidikan IPA kelas 3B. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi peredaran darah manusia dengan judul Petualangan Sang Darah, Misi Rahasia di Kerajaan Tubuh. Baiklah, untuk tujuan pembelajarannya itu yang pertama ada siswa memahami fungsi dan bagian-bagian utama dari sistem peredaran darah manusia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan proses peredaran darah dalam tubuh. Yang ketiga, siswa mampu menggambarkan alur peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Untuk metode pembelajarannya itu, yang pertama, pendekatan interaktif dan bermain peran. Yang kedua, mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran melalui drama sederhana dan permainan kelompok. Yang ketiga, menggunakan lingkungan sekitar serta alat-alat sederhana untuk mendukung penjelasan konsep. Baiklah untuk skenario pembelajarannya. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua penjelasan konsep melalui cerita, yang ketiga ada aktivitas bermain peran, yang keempat ada diskusi reflektif dan penguatan, yang kelima yaitu penugasan kreatif. Baiklah, yang pertama ada pembukaan, yaitu guru membuka, di mana di sini guru membuka dengan cerita singkat. Seperti membayangkan tubuh kita seperti kerajaan besar yang punya banyak tugas. Salah satu pahlawan di kerajaan ini adalah sang darah. Tugas sang darah adalah mengantarkan sesuatu yang sangat penting, yaitu oksigen. Nah, guru mengaitkan cerita ini dengan aktivitas sehari-hari siswa, seperti berlari atau berolahraga. Ketika siswa berlari atau merasakan jantung berdetak lebih cepat, nah, mengapa hal itu dapat terjadi? Dan kita bantu sang darah menjalankan tugasnya. Selanjutnya ada penjelasan konsep. Di sini guru menggambar kerajaan tubuh di papan tulis. Gambarkan jantung sebagai kastil utama, paru-paru sebagai tempat di mana sang darah mengambil oksigen, dan tubuh sebagai berbagai daerah yang perlu dikunjungi. Di mana gunakan cerita naratif untuk menjelaskan bagaimana darah bergerak melalui jantung, paru-paru, arteri, dan vena. Sang darah akan memulai perjalanan dari kastil jantung, mengambil perisai oksigen di paru-paru, lalu berangkat ke desa-desa tubuh untuk memberikan oksigen ke setiap rumah atau sel tubuh. Nah, setelah perisai habis, sang darah kembali ke jantung untuk mendapatkan lebih banyak. Selanjutnya itu aktivitas bermain peran. Di sini ada drama sistem peredaran darah. Siswa diberi peran sebagai sang darah, jantung, paru-paru, oksigen, dan karbon dioksida. Jalur peredaran darah dibuat di lapangan menggunakan tali atau kapur. Terdiri dari peredaran darah besar dan kecil. Siswa yang berperan sebagai sang darah membawa balon merah atau oksigen dari jantung ke paru-paru, lalu ke tubuh atau sel. Setelah menyerahkan oksigen, mereka kembali ke jantung dengan balon biru atau karbon dioksida untuk menukarnya lagi di paru-paru. Nah, kemudian ada kompetisi kelompok. Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok berlomba menyelesaikan perjalanan darah dengan benar dan cepat. Lalu menjelaskan alur peredaran darah dan peran oksigen serta karbon dioksida di kelompok lain. Baiklah, yang selanjutnya ada diskusi reflektif dan penguatan, di mana setelah bermain peran tadi, siswa diajak untuk berdiskusi, seperti bagaimana perasaan kalian setelah menjadi sang darah, apakah sulit membawa oksigen dan karbon dioksida. Kemudian, bagaimana jika tubuh kita kekurangan oksigen, apa yang terjadi pada tubuh. Nah, guru memberikan penguatan bahwa sistem peredaran darah adalah pahlawan tak terlihat yang bekerja keras untuk menjaga tubuh kita tetap hidup dan sehat. Baiklah, yang terakhir yaitu ada penugasan kreatif. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk menciptakan cerita mereka sendiri tentang sang darah dan petualangannya di tubuh manusia. Cerita ini bisa mereka tulis dan hias di kertas, lalu dikumpulkan untuk dipajang di kelas. Nah, alternatif lain yang bisa dilakukan yaitu siswa diminta untuk membuat peta tubuh dengan jalur peredaran darah dari bahan-bahan alami seperti ranting, daun, dan tanah yang dapat mereka kumpulkan dari lingkungan sekitar. Nah, alat dan bahan yang digunakan yaitu papan tulis dan spidol, balon merah dan biru, atau alternatif lainnya seperti kertas berwarna. Kemudian tali atau kapur untuk membuat jalur peredaran darah di lapangan. Nah, untuk penilaiannya yaitu yang pertama ada pengamatan selama bermain peran. Guru mengamati keterlibatan siswa dalam drama dan bagaimana mereka memahami alur peredaran darah. Kemudian ada kompetisi kelompok. Guru menilai kerjasama dan kemampuan siswa menjelaskan konsep peredaran darah secara benar. Kemudian yang ketiga ada tugas cerita sang darah. Guru menilai kreativitas siswa dalam membuat cerita tentang petualangan sang darah. Nah, dengan skenario ini pembelajaran tidak hanya menarik, tetapi juga melibatkan siswa secara fisik dan emosional melalui permainan peran, cerita, dan kompetisi. Ini akan membuat mereka lebih mudah memahami konsep ilmiah yang abstrak dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Itulah saja penyampaian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.